Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Sebelum saya lanjutkan bicara bahwa Yesus Kristus itu mengakui dia adalah Tuhan dan Allah, jangan lupa like dan subscribe dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, nama Yesus sejak dia ada di dalam dunia sampai mati dan naik ke sorga, nama itu menjadi bahan perdebatan yang sengit sejak dulu sampai sekarang, baik sesama Kristen maupun di luar Kristen. Khususnya di dalam Kristen ada yang mengakui dia itu juru selamat tapi bukan Yahweh atau bukan Elohim. Ada yang mengakui dia adalah Tuhan dan juru selamat. Dan juga ada banyak pengakuan-pengakuan lain dengan materi-materi yang berbeda-beda tentang Yesus Kristus. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan, apapun kata dunia dan kata para pendeta-pendeta terkenal baik tidak terkenal, kita harus kembali ke dasar-dasar Alkitab supaya kita jangan bimbang dan ragu tentang karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah mengatakan aku ini seorang nabi dan jangan sembahlah aku karena aku cuma utusan atau nabi. Walaupun di kampung halaman ketika dia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat dengan penuh puasa, sehingga banyak orang tidak percaya dan tidak mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya. Itu bukan berarti bahwa dia itu seorang nabi, tapi memang apa yang dinyatakan itu benar. Sejak dulu nabi itu dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya sendiri. Nah, saudara yang terkasih, namun kita melihat di dalam Yohanes 20 bicara tentang Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, dan salah satu murid tidak ada yaitu Thomas, dan dia berkata kepada teman-temannya dia tidak akan percaya sebelum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan akhirnya berapa waktu kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas ada. Dan Thomas menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Dan dia berkata kepada Yesus di ayat 28 dalam Yohanes 20, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kebenaran menyatakan Thomas itu mengakui setelah dia lihat dengan mata kepalanya dan berkata ya Tuhan dan Allahku, atau ya Tuhan dan Elohimku. Artinya Elohim adalah sang pencipta alam semesta. Nah, sehingga Yesus berkata kepadanya di ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kalimat inilah yang membuat saya percaya sampai hari ini, dan juga bagi semua orang-orang Kristen yang masih setia. Sehingga ada muncul kalimat berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kami ini orang-orang yang paling bahagia. Nah, karena tidak melihat tapi percaya, saudara yang kekasih. Jadi jangan ragu akan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena perkataan-perkataan Yesus itu sungguh terbukti bahwa dia adalah Tuhan dan Elohim. Karena dia juga berkata dalam Yohanes 3, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi tidak ada nabi-nabi hebat yang naik ke sorga dan turun kembali, ya. Tidak ada Musa turun kembali, Elia turun kembali, tidak ada. Tapi dia datang ke dalam dunia disebut anak manusia karena dia datang dalam rupa manusia. Jadi banyak hal kita melihat terbukti Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia berani berkata akulah jalan dan kebenaran, aku adalah terang dunia, aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Nah, ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Apa kata dunia? Tapi firman Allah itulah yang benar. Dia adalah Tuhan dan Elohim yang menciptakan alam semesta. Haleluya, salam kemenangan.